Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat walafiat ya. Nah, sekarang di hari apa? Hari apa? Hari apa sekarang? Sekarang hari apa? Hari apa sekarang? Hari apa anak-anak? Iya, sekarang hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 13. Tanggal 13 sekarang. Bulan apa? Bulan apa? Bulan apa sekarang? Sekarang bulan? Iya, bulan Juli tahun 2021. Anak-anak belajar secara online bersama Ustazah Fatihah. Nah, di hari Selasa ini anak-anak akan belajar tentang nama kelasnya anak-anak. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa ya nama kelasnya anak-anak? Ternyata nama kelasnya anak-anak itu adalah Umar bin Khattab. Jadi nama kelasnya Umar bin Khattab. Apa anak-anak? Umar bin Khattab. Siapa sih itu Umar bin Khattab? Apa nama pamannya Ustazah Fatihah? Bukan. Jadi Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah ya. Seorang khalifah kedua setelah wafatnya Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, bagaimana kisahnya Umar bin Khattab? Kenapa sih kok harus dikasih nama Umar bin Khattab? Agar bisa menginspirasi kita, bisa menjadi contoh buat kita agar kita menjadi anak yang hebat. Nah, pengen tahu kan ceritanya? Nah, ya. Coba anak-anak dengarkan ya. Nah, Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 582 Masehi dan beliau diangkat menjadi khalifah kedua pengganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi. Nah, Khalifah Umar bin Khattab mempunyai ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantamah. Nah, ibunya bernama Hantamah. Ia berasal dari keluarga yang terhormat, dari keluarga yang terkenal, yang berwibawa pada saat itu pada suku Quraisy. Ayahnya merupakan pemimpin dari Bani Makhzum. Ya, Makhzum. Semasa kecilnya Umar bin Khattab diasuh dengan keras oleh ayahnya. Dengan keras itu maksudnya dengan tegas. Ayo nak, anakku sayang, ayo ikut ayah ini. Ayo bantu ayah ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi membantu ayahnya untuk apa? Membiasakan untuk menggembala untanya. Karena di Mekah tidak ada yang namanya sapi. Binatangnya adalah binatang unta, ya. Nah, ketika Umar bin Khattab dia beranjak dewasa, Umar bin Khattab dia mulai berlatih namanya bergulat. Untuk apa?
belajar berkuda. Anak-anak sudah pernah melihat kuda belum? Nah ya, lah Khalifah Umar tadi semasa dia remaja, dia belajar apa anak-anak? Bergulat untuk membela dirinya ya, membela orang-orang yang lemah dan juga berkuda. Nah, hal ini membuat beliau dikenal menjadi juara jagoan pada saat itu. Karena sejak muda beliau sudah belajar bergulat. Nah, Rasulullah pada saat itu khawatir. Bagaimana ya? Siapa ya yang akan menjadi pengikutku yang kuat? Rasul berdoa, ya Allah, aku ingin mempunyai pengikut yang kuat dari golongan suku Quraisy. Siapakah itu ya Allah? Apakah dia Umar ataukah dari Abu Jahal? Nah, kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, keesokan harinya Allah menggerakkan hatinya Umar yang awalnya beliau adalah musuh besarnya orang Islam. Ketika mengetahui bahwa Islam itu agama yang baik, agama yang santun, agama yang penyayang, beliau akhirnya masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, anak-anak sudah bisa belum? Apa ya bunyi kalimat itu? Nah, kita sama-sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, sejak saat itu beliau menjadi seorang pembelanya Rasulullah yang membela di depan. Ketika Rasulullah berdakwah dan berjuang ya. Nah, di situ kemudian Rasulullah memberi julukan yang bernama Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Al-Faruq itu yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang mana yang boleh dicontoh, yang mana yang boleh diikuti dan mana yang tidak boleh diikuti. Ya anak-anak ya. Kemudian tidak hanya itu saja, ternyata ada lagi namanya diberi gelarnya oleh Rasulullah selain Umar bin Khattab. Julukannya Al-Faruq juga diberi gelar namanya Amir Al-Mu'minin. Apa itu? Pemimpinnya orang mukmin. Nah, artinya pemimpin yang beriman. Ya, sebelum apa itu? Setelah beliau itu Khalifah Umar mempertaruhkan hidupnya untuk melindungi dakwahnya Rasulullah, menjadi orang yang terpercaya sekaligus menjadi penasihat Rasulullah. Nah, tidak hanya itu anak-anak, ternyata Khalifah Umar itu setelah beliau itu masuk Islam, setelah beliau itu menggantikan kepemimpinan Abu Bakar, beliau itu selalu beribadah, enggan untuk tidur. Jadi waktunya hanya untuk beribadah sama Allah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk berpuasa. Makanya ketika setelah selesai sholat Isya, beliau meminta istrinya untuk mengambilkan air di bejana, di ember. Hah? Untuk apa ya? Untuk membasuh kedua tangannya dan dibasuhkan ke mukanya agar tidak ngantuk, biar terjaga. Kemudian beliau berzikir
sampai ngantuk-ngantuk, bangun lagi, berzikir lagi. Zikirnya duduk, bukan sambil tiduran, begitu ya. Nah, ketika siang harinya beliau gunakan untuk berpuasa. Kenapa? Karena beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat, tegas, dan lemah lembut, sangat penyayang. Semoga anak-anak di kelas Umar bin Khattab menjadi anak-anak yang tegas, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berani, dan anak-anak yang apa, Nak? Anak-anak yang lembut, yang kasih sayang kepada sesama ya. Nah, semoga cerita Ustazah bisa menginspirasi kita semua agar kita menjadi anak yang santun, penyayang terhadap sesama, dan jadi anak yang kuat. Oke? Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan bermain bersama ayah bunda di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah lingkungan sekolah kita ya. Nah, di sini adalah tempat bermainnya anak-anak. Nah, disinilah anak-anak akan bermain bersama. Di sini adalah kelasnya kakak TKB. Dan kita akan masuk ke kelas TKA di kelompok Umar bin Khattab. Ini kelas kita anak-anak solih. Kelas Umar bin Khattab. Ini bermainnya anak-anak. Anak-anak bisa menaruh sepatunya di sini ya untuk TKA-nya. Nah, di loker tempat sepatu. Kalau anak-anak mau ke kamar mandi, berjalan ke belakang sini. Nah, dan ini adalah kamar mandi anak-anak.